Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Muhammad Gojali. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan metode pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan landasan dalam membentuk karakter dan akhlak umat Muslim. Pendekatan pendidikan Islam mengedepankan keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Terus ada pendekatan pendidikan Islam dalam segi holistik dan terpadu. Pendekatan holistik menekankan pengembangan seluruh aspek individu yang spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga tercapai keseimbangan dan pembentukan karakter. Terus ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu mengkombinasikan ilmu agama dan ilmu dunia dalam kurikulum membimbing siswa agar mampu mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seterusnya ada dalam pendekatan dan metode Islam, metode dalam pendidikan Islam itu ada yang disebut metode tafsir dan pengajaran Al-Quran. Yang pertama ada metode tajwid dan tilawah. Pengajaran metode tajwid dan tilawah yaitu pengajaran membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid untuk menjamin kualitas bacaan dan pemahaman makna. Yang kedua dari metode tafsir dan pembelajaran Al-Quran ini ada yang disebut metode tafsir tematik. Mengajarkan tafsir Al-Quran berdasarkan tema tertentu agar siswa memahami konteks dan relevansi ajaran dalam kehidupan modern. Terus yang ketiga ada diskusi alternatif. Yang ketiga ada diskusi alternatif, mendorong siswa untuk berdiskusi dan bertanya tentang ayat-ayat yang dipelajari guna meningkatkan pemahaman kritis dan aplikatif. Seterusnya ada metode pengajaran hadis dan akhlak nih. Nah, dari metode pembelajaran hadis dan akhlak ini terbagi menjadi 3. Ada pembelajaran naratif, ada model role playing, dan yang terakhir ada pembiasaan berakhlak mulia. Pembelajaran naratif menggunakan cerita dan kisah hadis untuk mengilustrasikan nilai-nilai moral secara mudah dan dipahami oleh siswa. Yang kedua ada model role playing. Siswa berperan dalam simulasi situasi kehidupan nyata yang menuntut penerapan akhlak yang islami. Dan yang ketiga ada pembiasaan berakhlak mulia. Penerapan rutinitas aktivitas yang menanamkan akhlak baik sebagai bagian kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Terus ada pendekatan metodologi pendidikan Islam modern. Integrasi teknologi, metode kolaboratif, pemberdayaan berpikir kritis. Ada 3 teman-teman di dalam pendekatan metode pendidikan Islam modern ini. Yang seterusnya ada metode evaluasi dan pengembangan peserta didik berupa evaluasi formatif, terus ada evaluasi sumatif, dan terakhir ada pengembangan karakter. Yang selanjutnya, tantangan dan peluang pendidikan Islam kontemporer. Di dalam hal bidang pendidikan, mau pendidikan nasional atau agama, pasti ada tantangan dan peluang pendidikan Islam kontemporer kalau dilandasi dengan pendidikan Islam itu teman-teman. 1 yaitu globalisasi. Yang kedua teknologi.
Dan yang ketiga, multikulturalisme. Globalisasi ini menurut penyesuaian kurikulum agar relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai inti Islam. Itu globalisasi. Yang kedua tadi ada teknologi. Jadi teknologi itu memberikan kesempatan mengintegrasikan pembelajaran digital untuk akses ilmu yang lebih luas dan efektif. Yang ketiga ada multikulturalisme, yaitu membuka ruang dialog antar budaya yang membutuhkan pendekatan toleransi dan pendidikan Islam. Oke, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi gitu. Dari pembahasan yang saya bahas atau yang saya rangkum, kita akan menyimpulkannya. Kesimpulan di sini yaitu pemahami pendekatan holistik, integrasi aspek spiritual, intelektual. Nah, itu untuk pembangunan karakter yang seimbang. Terus kembangkan metode inovatif, teman-teman. Jadi gunakan teknologi dan metode aktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara efektif. Dan yang terakhir, tangani tantangan kontemporer. Adaptasi terhadap sosial dan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Dengan langkah-langkah strategis ini yang saya sudah sebutkan, pendidikan Islam dapat terus berperan sebagai wahana pembentukan generasi di masa depan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.